Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Doni Tan yang tentu saja mualaf teman-teman sekalian, dan kali ini mereka membahas mengenai roh kebenaran atau roh penghibur, pekerjaan penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus hendak akan kembali kepada kekekalannya, yaitu ke sorga. Teman-teman sekalian, mereka mengklaim bahwa Roh Kudus itu atau roh kebenaran itu adalah nabi mereka, yaitu Muhammad, ya. Jadi teman-teman sekalian, mari ya kita langsung saja untuk melihat videonya sebelum kita memberikan komentar. Berikut videonya. Parakletos itu Roh Kudus dan Roh Kudus itu Tuhan menurut saudara kita Kristen. Apakah iya Roh Kudus ini tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia hanya bisa berkata-kata dari apa yang dia dengar? Itu kan ayat itu sulit kan? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kalau Roh Kudus ini yang dimaksud sebagai Parakletos dan Roh Kudus itu dianggap sebagai Tuhan, apakah dia tidak dapat berkata-kata sendiri melainkan hanya apa yang dia dengar? Masuk akal nggak? Gitu. Nggak masuk akal. Paham ya? Iya. Paham maksud saya kan? Nah, jadi tidak masuk akal jika yang dimaksud di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 tadi itu adalah Roh Kudus yang dimaksud dengan pribadi ketiga Tritunggal gitu. Tidak masuk akalnya kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar itu yang akan dikatakannya. Gitu kan? Sedangkan kalau Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengatakan hanya apa yang dia dengar kan? Wahyu yang dia terima itu yang dia katakan. Itu yang dicatat gitu kan. Betul begitu? Betul kan? Saya di sini dalam hal ini bukan berarti saya langsung mengklaim bahwa Parakletos itu Nabi Muhammad SAW. Tidak. Saya lebih baik tidak klaim secara terang-terangan, tetapi saya hanya memberikan indikasi. Indikasi ini dalam arti saya mengajak kita semua berpikir gitu. Kita semua merenung gitu. Mas Anton kalau mau langsung klaim di dalam bukunya mau disebut langsung Nabi Muhammad SAW sebagai penolong yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, boleh-boleh aja. Tetapi harus ada argumen-argumen yang kuat gitu lah. Iya. Ya, nanti argumen-argumen yang dari saya bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau saya dalam hal ini, saya hanya mengajak kita semua berpikir. Ya, indikasinya ini loh, logikanya ini loh, kejadiannya ini loh, ayatnya ini loh. Kalau kita runut-runut semua, tidak mungkin ini Roh Kudus. Gitu. Satu, Roh Kudusnya sudah datang sebelum Yesus pergi. Sedangkan ada ayat mengatakan, jikalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Gitu kan? Ada lagi, Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar itu yang akan dikatakannya. Apa ini sebuah ciri-ciri pribadi yang punya hakikat Tuhan? Seperti tidak ya. Tuhan masa nggak bisa berkata-kata sendiri kan nggak lucu lah ya. Nah, jadi kira-kira sampai di sini cukup jelas ya, maksudnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang dipercakapkan oleh Doni Tan ya. Dia mengatakan bahwa secara tidak langsung ya, walaupun sebenarnya dia masih ragu-ragu juga ya. Tapi dia mengatakan bahwa ini tidak mungkin Roh Kudus ya, yang adalah pribadi ketiga daripada Allah orang Kristen ya. Jadi teman-teman sekalian, pertama-tama sekali saya akan mengatakan begini. Apapun alasannya dan apapun argumennya, sangat tidak etis para mualaf, para ustadz, para ulama, dan juga Majelis Ulama Indonesia itu berpikir bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuatan Nabi kalian, yaitu Muhammad. Karena itu sama sekali tidak ada. Muhammad tidak pernah dinubuatkan di dalam Alkitab. Bahkan kenabiannya tidak pernah dibahas di dalam Alkitab. Jadi jangan dipaksakan, ya. Namun teman-teman sekalian, karena memang Majelis Ulama Indonesia juga membiarkan orang-orang semacam ini, ya, para mualaf ini kayak siapa namanya, Ahmad Kainama gitu ya, ada Ustadz Nababan, ya, dan ada banyak lagi ustadz-ustadz yang lain teman-teman sekalian, yang kemudian mereka mengaku sebagai orang-orang hebat, mengaku sebagai pendeta di kekristenan, dan akhirnya mereka menyesatkan banyak orang. Ya, teman-teman, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat satu
bagian firman Tuhan yang mereka bacakan ini. Tetapi saya mengajak kita untuk membaca secara keseluruhan supaya kita paham. Baik, Yohanes 16 ayatnya yang keempat sampai 15. Saya akan bacakan pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Teman-teman sekalian, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah di dalam ayat yang kedua, ayat sebelumnya, ya, ayat 1 dan sampai 3 lah. Oke, kita baca. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, teman-teman sekalian, dilanjutkanlah di dalam ayat yang keempat, kelima tadi, teman-teman sekalian, bahwa Yesus tidak mengatakan itu karena Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Teman-teman sekalian, di dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus katakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yang dimaksudnya adalah Bapa, karena Bapa mengutus firman datang ke dunia. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, ya, kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita sudah membacakan hal ini, pertanyaannya adalah, apakah ada nama Muhammad? Ya, apakah ada nama Ahmad? Apakah ada nama siapa lagi yang mereka itu Ahmadu, seperti yang disampaikan oleh Kainama, ya, Ahmadu Tuhan katanya. Apakah ada di sini? Sama sekali tidak ada, teman-teman sekalian. Jadi ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang Nabi Muhammad. Tapi ini berbicara tentang pribadi ketiga daripada Allah. Ya, di mana kekristenan mempercayai ada 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Bapa adalah Allah, lalu Bapa itu punya firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena Yesus ini adalah pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita di 2022 tahun yang lalu. Dan saat ini masih tetap berdiam dengan kita bersama dengan kuasa Roh Kudusnya. Jadi sangat jelas di sini berbicara tentang Roh Kudus, tidak berbicara Muhammad. Ada yang katakan Roh Kudus itu adalah Jibril, seperti yang diklaim oleh Ustadz Ahmad Kainama. Itu juga keliru, karena mereka hanya suka mencocok-cocok logika. Ustadz Dondita tadi mengatakan, teman-teman sekalian, bahwa ini tidak mungkin kalau ditunjukkan kepada Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu ditunjukkan kepada Roh Kudus, karena tidak akan mungkin Roh Kudus itu yang adalah Tuhan menurut orang Kristen tidak dapat berbicara pada dirinya atau dari dirinya sendiri, ya, melainkan apa didengarnya. Jadi ini alasan sehingga tidak cocok. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita melihat maksud daripada Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya daripada Yesus Kristus dan Bapa. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah itu sendiri yang tidak punya kehendak, keinginan yang berbeda, yang bertolak belakang dari
pribadi Bapa dan pribadi daripada firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Justru karena Roh Kudus tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri, dan melainkan apa yang didengarnya itu yang akan disampaikannya, ini sangat jelas memberikan kepada kita pengertian Allah yang Tritunggal itu, yang tiga pribadi dalam satu hakikat keesahan. Jadi teman-teman sekalian, kita paham di sini sebenarnya bukan justru ini dicocokkan lalu ditunjukkan kepada Muhammad karena Muhammad mendengarkan dari Jibril lalu disampaikanlah kepada umat Islam. Tidak demikian pengertiannya Pak Ustadz Donditan, tapi pengertiannya Roh Kudus ini atau Roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki keterikatan, memiliki kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus walaupun dia pribadi ketiga, bukan berarti dia punya keinginan sendiri, punya kehendak sendiri, punya kemauan sendiri. Ya, berbeda dari kemauan Tuhan Yesus dan kemauan daripada Bapa. Makanya di dalam ayat terakhir ayat 15, apa yang dipunyai oleh Bapa itu adalah kepunyaanku. Maka apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu berasal daripadaku. Jadi Yesus Kristus menjelaskan di sini satu kesatuan yang utuh antara Bapa dan Yesus. Karena Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Maka apa yang disampaikan oleh Roh Kudus yang diutus kemudian daripada Yesus Kristus itu menyampaikan apa yang telah disepakati oleh ketiganya. Lalu yang akan menyampaikannya adalah pribadi ketiga yang bersama-sama dengan manusia sampai pada detik ini. Ya, jelas teman-teman sekalian ya. Jadi yang Kristen pasti paham apa yang saya sampaikan ini karena mengerti tentang ketuhanan daripada Kristen. Tapi Islam tentu saja akan bingung lagi. Ya bertele-tele gitu ya. Pasti akan mereka menyampaikan demikian. Tapi teman-teman sekalian, terserah mereka, urusannya bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita seperti Ustadz Donditan ini yang mencocok logi, mengutip ayat Alkitab lalu mencocokkannya kepada nabi mereka. Maka teman-teman sekalian, kita punya hak untuk meluruskan statement-statement mereka seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Kiranya video kali ini boleh memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.